Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmani Pinang Warner dari kelas 12-6 SMA Negeri 25 Bandung. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi terkait bunga tunggal dan bunga majemuk pada materi matematika kelas 12. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini ada pengertian dari bunga itu sendiri, teman-teman. Jadi, bunga atau yang biasa disebut dengan suku bunga adalah pertambahan modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabahnya dan dihitung melalui persentase modal dan lamanya menabung, teman-teman. Jadi, bunga itu bukan hanya saat kita menyimpan uang saja, teman-teman, tapi bisa kita dapat saat kita meminjam uang juga, gitu ya. Oke, nah ini materi yang akan kita bahas itu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada bunga tunggal dan yang kedua ada bunga majemuk. Kita langsung masuk aja ke bunga tunggal terlebih dahulu. Nah, jadi untuk pengertian bunga tunggal sendiri adalah bunga tunggal merupakan bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak memengaruhi besarnya modal yang dipinjam, teman-teman. Jadi, bunga tunggal itu intinya adalah berpatok pada modal yang dititipkan atau modal yang dipinjamkan, teman-teman. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk saja ke rumus. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung bunga tunggal dan menghitung modal akhir, teman-teman ya. Bahwa kalau misalkan kita untuk menghitung bunganya saja kita menggunakan rumus yang ini, dan untuk menghitung modal akhir kita menggunakan rumus yang ini, teman-teman ya. Nah, makanya di sini diketahuin ya, ini BN dan di sini MA ya. Nah, untuk keterangannya sendiri bisa dilihat di sebelah sini, teman-teman. M adalah jumlah suku modal awal, I itu suku bunganya, N itu banyak periodenya, dan MA itu modal akhir, BN itu besarnya bunga, teman-teman ya. Gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Nah, bisa kita lihat di sini ya, teman-teman. Di sini ada soal Agus menabung sebesar 1 juta di bank dengan sistem bunga tunggal dan suku bunga 5% per tahun. Tentukan besarnya bunga pada akhir tahun ketiga. Oke. Kita di sini harus menemukan kata kuncinya terlebih dahulu, teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat ada besarnya bunga. Ya. Dan di sini kita melihat ada akhir tahun ketiga, dan di sini disebutkan bahwa suku bunganya adalah 5% per tahun ya. Perlu diingat, teman-teman, bahwa periode di sini tuh harus sama. Kalau yang ditanyakannya tahun, di sini juga harus tahun, teman-teman. Periodenya harus sama ya. Dan diketahui juga di soal adalah Agus menabung sebesar 1 juta. Berarti modal awal Agus adalah 1 juta. Berarti kita menggunakan rumus yang BN, teman-teman ya. BN sama dengan N dikali I dikali M, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke cara pembahasannya. Oke, di sini ada cara menjawab ya, teman-teman. Kita tadi sudah tahu kalau misalkan kita menggunakan rumus yang ini ya, teman-teman. Nih, kita udah diketahui M-nya itu adalah 1 juta, I-nya tadi 5%, kita ubah ke dalam desimal menjadi 0,0% dengan cara 5 dibagi 100 seperti ini ya, teman-teman. N-nya itu 3. Nah, 3 itu dari mana? Kita lihat tadi di pertanyaan adalah nih di sini ya. Ini akhir tahun ketiga. Berarti di akhir tahun ketiga ini ada akhir tahun pertama, ada akhir tahun kedua, dan ada akhir tahun ketiga. Maka dari itu ini adalah N-nya, teman-teman ya. N-nya 3. Nah, seperti ini. Oke. Nah, karena udah diketahui N-nya 3, I-nya 0,05, M-nya 1 juta, kita tinggal substitusikanlah saja, teman-teman, ke dalam rumus seperti ini. BN sama dengan 3 dikali 0,05 dikali 1 juta. Ini hasilnya 15.000, teman-teman. Berarti bunga yang didapat oleh Agus adalah 15.000. Nah, ini hanya menghitung jumlah suku bunganya saja, teman-teman. Terus bagaimana untuk menghitung modal akhirnya? Oke, kita akan bahas di soal nomor 2. Nah, di sini kita punya contoh soal ya, teman-teman.
Ini soalnya sama seperti nomor 1, tapi saya ganti di pertanyaannya saja. Pertanyaannya adalah besarnya tabungan Agus. Berarti ini adalah modal akhir Agus berapa gitu kan? Tanda tanya. Oke, kita langsung ke pembahasannya teman-teman. Karena di soal ditanyakannya modal akhir, berarti kita menggunakan cara yang ini ya. Nah, kita tadi udah diketahuin M-nya 1 juta, I-nya 0,05 ya, N-nya 3 teman-teman. Maka dari itu tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus seperti ini ya. MA sama dengan 1 juta dikali 1 tambah 3 dikali 0,05. Nah, jangan lupa teman-teman bahwa kita harus mengerjakan yang dikali dulu ya. Jangan sampai mengerjakan 1 tambah 3 dulu, karena itu salah teman-teman. Jadi kita mengerjakan 3 dikali 0,5 ya, 0,05. Berarti hasilnya MA sama dengan 1 juta dikali 1 tambah 0,15. Nah, baru bisa di sini kita tambahkan ini ya. 1 juta ditambah 0,15 adalah hasilnya ini. Baru kita kalikan dengan yang ini teman-teman. Hasilnya adalah 1.150.000. Berarti modal akhir Agus adalah 1.150.000 teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada soal nomor 3 ya. Seorang ayah menyimpan uang di bank sebanyak 5 juta. Bank memberi bunganya 18% per tahun. Tentukan jumlah uang ayah pada akhir bulan kelima. Nah, di sini perlu diingat teman-teman bahwa periodenya itu harus sama dengan yang ditanyakan. Karena di sini berbeda teman-teman, di sininya tahun, di sininya bulan, maka dari itu kita harus merubah ke salah satu dari sini teman-teman ya. Antara tahun yang diubah menjadi bulan atau bulan yang diubah menjadi tahun teman-teman. Oke, kita coba ke contoh soal ya. Nah, di sini juga tentukan jumlah ya teman-teman, berarti kita memakai cara yang MA ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita memakai cara yang MA ini teman-teman. Karena tadi M modal awalnya itu sudah diketahui 5 juta dan suku bunganya ada 18%, maka 18% ini kita ubah dulu ke dalam desimal. Caranya adalah 18 dibagi 100 sama dengan 0,18. Nah, karena di sini N-nya itu kan 5 ya teman-teman. N-nya 5. Tahu dari mana? Karena ini ya akhir tahun ke-5 itu berarti di bawahnya masih ada akhir tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5. Kalau di sini saya merubah bulannya itu menjadi tahun teman-teman ya. Jadi caranya adalah ini suku yang tadi dibagi 12 teman-teman, dibagi per tahunnya ya. Karena 1 tahun ada 12 bulan. Nah, kita dibagi dan kita mendapatkan jawaban yang ini teman-teman, 0,417 ya. Dan kita langsung aja substitusikan ke dalam rumus seperti ini. MA sama dengan 5 juta dikali 1 tambah 0,417 dikali 0,18. Nah, kita kalikan dulu yang ini ya teman-teman. Dikali berarti kita mendapatkan hasil 5 juta dikali 1 tambah 0,075. Baru kita tambahkan yang ini teman-teman ya. 5 juta dikali 1,075. Baru kita dikalikan ya. Berarti hasil akhirnya adalah 5.375.000. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh soal nomor 4 teman-teman ya. Suatu tabungan sebesar 1.500.000 dibungakan dengan suku bunga tunggal 15% per tahun. Ternyata modal tersebut menjadi 1.800.000. Di sini modal yang dimaksud adalah tabungan ya teman-teman. Setelah berapa bulan bunga tersebut dibungakan? Oke, berarti kita mencari, karena di sini yang ditanyakannya berapa bulan bunga, artinya ini yang ditanyakan N-nya teman-teman ya. N-nya itu belum diketahui berapa. Nah, kita sudah mengetahui ini ya. Ini modal awalnya, ini MA-nya, karena di sini modal ya, modal akhir ya teman-teman. Dan ini bunganya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja ke cara pembahasannya.
Nah, untuk cara menjawabnya seperti ini teman-teman ya. Tadi MA-nya sudah diketahui 1.800.000, M-nya sudah diketahui 1.500.000 ya modal awalnya, dan I-nya itu 15%. Nah, karena 15% itu tadi di soal disebutkannya itu per tahun ya teman-teman. Nah, kita memakai cara seperti ini, 15 dibagi 12% sama dengan 1,25% teman-teman. Kita ubah ke dalam desimal menjadi 0,0125 ya. Lanjut kita ke jawabannya. Nah, kita hitung ya, substitusikan ke dalam rumus. Karena tadi kita memakai rumus yang ini, kita langsung masukin MA-nya tadi 1.800.000, M-nya tadi 1.500.000, N ditambah 1, N-nya belum diketahui ya teman-teman. I-nya tadi udah diketahui ya, 0,0125. Lanjut kita masukkan aja, ininya tetap 1.500.000 dikali 1, karena ini N dikali 0,0125 itu adalah 0,0125 N ya teman-teman, karena dia dikali. Lanjut lagi ya teman-teman. Baru kita setelah dikali ditambahkan yang ini dengan yang ini teman-teman ya. Jadi hasilnya 1.800 sama dengan 1.500 ditambah 18.750 N. Nah, karena kita ingin mencari N ya teman-teman, kita pindah ruaskan yang 1.500-nya ke sebelah kiri ya teman-teman. Jadinya gini, 1.800 dikurang jadi negatif ya, 1.500 sama dengan 18.750 N. Karena N-nya belum diketahui, kita pindah ruas lagi yang ini teman-teman ya. Jadinya 1.800 dikurang 1.500, 300.000 sama dengan 18.750 N. Kita pindah ruaskan ininya ya teman-teman, yang 18.750-nya ke sebelah kiri. Jadinya 300.000 dibagi 18.750. Nah, kita udah ketahui nih, N-nya adalah 16. N-nya adalah 16 bulan ya teman-teman. Gitu. Kita lanjut ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke materi bunga majemuk ya teman-teman. Jadi bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal awal dan ditambah dengan bunga dari periode sebelumnya. Atau gampangnya bunga majemuk itu adalah bunga yang diberikan tidak hanya pada uang yang ditabungkan, tetapi bunganya juga bisa berbunga lagi teman-teman ya. Coba kita lihat rumusnya ya. Nah, di sini ada dua rumus ya, sama kayak bunga sebelumnya ya. Nah, di sini adalah rumus untuk menghitung bunganya saja, teman-teman. Kalau yang ini rumus untuk menghitung modal akhirnya. Nah, untuk menghitung bunganya saja rumusnya adalah BN sama dengan I kurung 1 tambah I kurung tutup lagi pangkat N min 1 dikali M. Nah, untuk menghitung modal akhir yang ini ya, itu adalah MA sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N ya teman-teman. Coba kita langsung lihat aja ke soal. Nah, di sini ada soal ya teman-teman. Dani menyimpan uang di bank sebesar 1 juta dan bank memberikan bunganya majemuk sebesar 10% per tahun. Jika bunga tidak pernah diambil dan dianggap tidak ada biaya administrasi bank, tentukan besarnya bunga pada akhir tahun ketiga. Nah, di sini kita udah punya kata kunci yaitu bunga majemuk ya teman-teman. Dan di sini juga disebutkan bahwa yang ditanyakan adalah besarnya bunga. Maka dari itu kita menggunakan rumus yang BN ya. Nah, diketahui juga bunganya adalah 10% per tahun ya. Dan modal awalnya 1 juta. Oke, kita langsung ke cara menjawabnya. Nah, di sini kita kan menggunakan rumus yang ini ya teman-teman ya, yang BN. Nah, kita tinggal tadi diketahuinya kan ini M-nya modal awalnya adalah 1 juta, I-nya 10%. Seperti biasa kita rubah dulu jadi desimal yaitu 0,1 ya. N-nya 3 ya. Oke, kita tinggal masukkan aja ya, kita substitusikan ke dalam rumus seperti ini teman-teman. Ini rumusnya kita substitusikan ke sini ya.
BN sama dengan 0,1 dikali 1 plus 0,1 pangkat 3 kurang 1 dikali 1 juta. Nah, kita tambahkan dulu yang ini ya teman-teman. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 0,1 dalam kurung 1,1 tutup kurung pangkat 2. Nah, 2 ini dari ini ya teman-teman, 3 kurang 1 dikali 1 juta. BN sama dengan 0,1 dikali ini ya, kita pangkatkan dulu ya, yang ini dipangkatkan dengan 2 ya. Jadi 1,21 dikali 1 juta. Hasilnya adalah 121.000. Nah, ini adalah hasil akhir teman-teman. Seperti itu ya. Oke, materi kali ini sampai sini aja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.